Halo warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan terminalnya, kita akan belajar materi Teorema Pythagoras. Materi ini ditunjukkan untuk kalian yang sedang belajar matematika pada jenjang kelas 8. Warga belajar juga bisa mengakses materi ini secara lengkap di modul 8. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelum kita ke materinya, jadi tujuan yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini yaitu pertama, kalian dapat memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, dapat mengetahui triple Pythagoras dan jenis segitiga. Oke, langsung lanjut aja ya. Kita awali dengan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, coba kalian perhatikan contoh 1. Di situ, itu kan terdapat 3 persegi yang disatukan ada 3, kemudian disusun sedemikian seperti pada gambar. Nah, itu akan membentuk segitiga. Kita akan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan cara pertama, menghitung masing-masing luas persegi. Persegi A, B, C itu kita hitung luas persegi. Dimana kalau luas persegi itu kan sisi kali sisi. Kita tinggal hitung sisinya itu berapa. Nah, walaupun di situ nggak diketahui sisinya berapa, kita hitung kotaknya itu berapa. Kalau yang A, coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Berarti 4 kali 4, 16. Lalu kita perhatikan yang B, itu ada berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kan? Berarti 3 kali 3, 9. Setelah itu kita hitung yang C. Nah, yang C ini kita kalau yang C ini kan miring ya perseginya. Nah, cara menghitungnya dengan cara kita kalikan luas segitiga. Di situ kan dalam persegi itu kan ada gambar segitiga kan. Ada 4 segitiga yang disusun menjadi satu. Terus di tengahnya itu ada satu kotak. Nah, caranya gini, berarti 4 kali luas segitiga. Nah, luas segitiganya itu kan kita perhatikan alasnya itu kan berarti 1, 2, 3, berarti 3. Lalu tingginya itu ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4, berarti 4 kotak. Berarti 4 kali setengah kali 3 kali 4 plus, nah kotak yang di tengah ini kan berarti persegi kan, persegi itu kan sisi kali sisi, berarti 1 kali 1 karena ada 1 kotak. Nah, 4 kali setengah kali 3/4 itu kan 24. 24 ditambah 1 kali 1, 1. Jadilah 25. Kemudian, dari luas persegi yang mengelilingi segitiga ini, itu kita cari hubungannya. Jadi kita cari hubungan A, B, dan C. Dengan cara, luas A ditambah B itu sama dengan luas C. Nah, luas A, persegi A tadi kan 16, plus luas B. Luas B tadi kan 9, berarti 16 tambah 9 itu kan 25. Sedangkan luas C tadi kan juga 25. Jadi terbukti 16 plus 9 itu sama dengan 25. Di mana 16 itu kan sama aja 4 kuadrat. Sedangkan 9 3 kuadrat. Lalu 25 itu kan sama aja 5 kuadrat. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, rumus ini itu termasuk penerapan teorema Pythagoras. Coba kita perhatikan yang di bawah. Susunan 3 persegi di bawah ini, itu kan menjelaskan penjelasan di atas. Di mana teorema Pythagoras itu merupakan rumus yang dipakai untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika telah diketahui dua sisinya. Jadi, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras kalau sudah diketahui dua sisinya, dua panjang sisinya. Nah, penerapan rumusnya gimana? Coba kita perhatikan segitiga. Di situ kan ada ilustrasi jika tingginya itu diibaratkan A, alasnya diibaratkan B, lalu sisi miringnya diibaratkan dengan C. Di mana rumus Pythagorasnya yaitu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi sisi miringnya adalah C kuadrat. Nah, rumus ini itu merupakan kesimpulan dari hubungan A, B, C yang di atas tadi. Nah, dari rumus itu kita juga bisa cari panjang B. Misal sudah diketahui C dan A.
Caranya, kita tinggal kurangi aja. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kalau kita mau cari A gimana? Ya, kita kurangkan C kuadrat, itu kan sisi terpanjang, dikurangi B kuadrat. Nah, intinya rumus Pitagoras itu dapat dipakai ketika sudah ada dua sisi yang diketahui. Dan rumus Pitagoras itu dipakai ketika segitiganya siku-siku. Siku-siku itu ditandai dengan sudut 90 derajat. Di sini ada istilah lain untuk sisi miring. Sisi miring itu disebut juga dengan hipotenusa. Nah, letak sisi miring itu terletak di depan sudut siku-siku. Lanjut ya. Nah, setelah mempelajari terkait kebenaran teorema Pitagoras, kita juga harus tahu nih penerapan atau aplikasi Pitagoras dalam perhitungan. Di sini, kalau untuk mencari diagonal pada persegi atau diagonal ruang pada balok, kemudian kita juga bisa menghitung diagonal pada persegi dan diagonal pada kubus. Nah, untuk mencari diagonal pada persegi panjang, itu caranya tinggal sama kayak tadi. Berarti D kan sisi terpanjang itu kan D, berarti D kuadrat sama dengan panjang P kuadrat plus lebar kuadrat, gitu. Nah, kalau untuk mencari diagonal ruang, berarti caranya tinggal gini. D kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat tadi plus T kuadrat. Jadi kita tinggal kuadratkan panjang lebar tingginya gitu. Nanti ketemu diagonal kuadrat. Nah, diagonal kuadratnya tadi itu langsung di akar. Nanti ketemu diagonal. Lalu untuk mencari rumus diagonal pada persegi itu tinggal diagonal kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Karena sisi kan panjangnya sama gitu. Lalu kalau untuk mencari diagonal, berarti diagonal pada ruang, itu kita tinggal di kuadrat sama dengan 3S kuadrat. Gitu ya. Kemudian, kita lanjut untuk aplikasi Pitagoras dalam perhitungan. Nah, di sini ada contohnya. Jika ada gambar segitiga dengan alas itu 5 cm, sisi miring 13. Nah, kalau ditanya Z, itu gimana caranya? Ya tinggal gampang. Berarti sisi miring kuadrat dikurangi alasnya. Berarti Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu. 13 kuadrat itu kan 169. Dikurangi 5 kuadrat itu kan 25. Berarti 169 dikurangi 25, 144. Itu kan masih Y kuadrat ya. Sedangkan yang ditanyakan itu Y aja. Berarti Y sama dengan 144 itu di akar dulu. 144 akarnya 12. Gitu. Berarti panjangnya berapa? 12 cm. Kita lanjut untuk yang di sampingnya. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Tentukan panjang diagonalnya. Ingat tadi, kalau untuk mencari diagonal pada persegi, itu tinggal gampang. D kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Nah, D kuadrat 2 kali S kuadrat. S kuadrat itu kan sama aja luas persegi kan. Berarti 2 kali 5 kali 5. 2 kali 25, 50. Itu kan masih D kuadrat. Kita akarkan. D sama dengan akar 50. 5 akar 2. Kok bisa? Dari sini, akar 50 itu kan sama aja 25 kali 2 kan? Nah, 25 itu kan akarnya 5, dikeluarkan. Jadi 5 akar 2, gitu. Kita lanjut yang bawah. Pada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang 24, lebarnya 6, tingginya 8. Tentukan panjang diagonal ruang balok tersebut. Nah, itu kan diketahui kalau P, L, T. Panjang, lebar, tinggi udah diketahui. Kita disuruh nyari
diagonal ruang. Tadi rumusnya gimana? Kita lihat yang sebelumnya ya. Kalau untuk mencari diagonal ruang, itu tinggal di kuadratkan saja. Jadi P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Gitu. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Jadi D kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadilah 676 kalau ditambah. Akar 676 berapa? 26. Berarti diagonal ruangnya 26 cm. Kita next ke triple Pythagoras. Apa sih triple? Tri itu kan 3 ya. Jadi triple Pythagoras itu kelompok 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Ingat, jadi kalau angka-angka tersebut dimasukkan ke rumus Pythagoras, nanti tuh sama. Misal, kita buktikan saja 3 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, dua angka yang di depan itu sama aja angka yang di belakang ini ya, kalau kita masukkan ke rumus Pythagoras gini. Kita buktikan ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu kan berarti 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 berapa? 25. 25 apakah sama dengan 5 kuadrat? Sama kan? Gitu. Jadi cara ngeceknya kita pakai rumus gini. Dua sisi terpendek itu sama deh. Dua sisi terpendek kalau dikuadratkan itu sama aja sisi miring atau sisi terpanjang kuadrat gitu. Kita buktikan lagi untuk yang bawahnya. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat akan sama dengan 13 kuadrat bukan? Coba kita cek ya. 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144. 25 tambah 144 169. 13 kuadrat berapa? 169 juga kan? Berarti benar gitu. Nah, cara nyarinya itu tinggal kita gunain angka ini dan berlaku kelipatannya gitu. Lipatannya gimana? Berarti kita tinggal lipatkan saja. Misal 345. 345 itu kan 345. Misal kita kalikan 4. Berarti 12, 4 kali 4, 16, 12, 16, 20. Berarti itu termasuk triple Pythagoras. Jadi angka-angka yang Kak Ida jabarin di sini itu bisa dilipatkan dengan cara dikali angka yang sama semuanya. Nah, di sini ada soal. Apakah 15, 20, 25 termasuk triple Pythagoras? Coba dibuktikan. Nah, caranya kita tambahkan saja sisi terpendeknya. 15 kuadrat dengan pakai rumus A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat. 15 kuadrat tambah 20 kuadrat, apakah sama dengan 25 kuadrat? 15 kuadrat itu kan sama aja 225, 20 kuadrat itu sama aja 400, 225 ditambah 400 apakah sama dengan 25 kuadrat? 25 kuadrat itu kan sama aja 625. Nah, 225 ditambah 400, 625. Nah, ternyata hasilnya sama. Berarti 15, 20, sama 25 itu termasuk triple Pythagoras. Coba kita sederhanakan ya. 15, 20, 25. Semuanya bisa dibagi dengan 5 kan? 3, 4, 5. Nah, ini tuh sama aja kelipatan dari 3, 4, 5. Gitu. Kita next. Ke hubungan teorema Pythagoras dan jenis segitiga. Coba kalian perhatikan. Jika A, B, C itu merupakan sisi segitiga, maka sisi A, B, C itu dapat membentuk. Nah, di sini kan ada segitiga. Ada segitiga siku-siku, lalu ada segitiga lancip, dan ada segitiga tumpul. Apa sih yang membedakan antara ketiganya? Jadi kalau segitiga siku-siku, dalam satu segitiga itu, salah satu sisinya itu 90 derajat. Tapi kalau segitiga tumpul, ada sudut yang kurang dari 90 derajat. Lalu kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya itu ada yang lebih dari 90 derajat. Gitu. Nah, kalau pada segitiga siku-siku itu berlaku rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau pada segitiga lancip berlaku
A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Kalau segitiga tumpul, gini, A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar dibandingkan C kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya nilainya itu lebih besar dibandingkan sisi miring kuadrat gitu. Nah, dari pemaparan kaidah tadi, di sini ada asesmen yang warga belajar bisa kerjakan ya. Warga belajar juga bisa menjawab pertanyaan yang kaidah sediakan di akhir ini di kolom komentar. Untuk lebih jelasnya atau supaya warga belajar lebih paham lagi, warga belajar juga bisa mengerjakan asesmen yang disediakan di e-learning ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!